Meski telah menahan Rizik, aparat penegak hukum masih punya PR satu lagi terkait tuduhan pelanggaran HAM pada penembakan 6 laskar FPI. Kita yakin aparat telah melakukan tugas secara profesional. Siapapun dalam kondisi darurat dan terancam memang diperbolehkan membela diri, apalagi menghadapi lawan bersenjata. Dalam kasus laskar FPI, tentunya ada dua versi yang beredar di masyarakat. Masyarakat yang cinta NKRI tentunya sangat percaya kepolisian telah melakukan tugas semaksimal mungkin, tapi berbeda dengan para SJW dan Komnas HAM. Anehnya, meski telah dihina oleh pentolan FPI, akhirnya Komnas HAM yang turun tangan membela hak asasi laskar FPI yang meninggal. Komnas HAM telah mengklaim mendatangi Petamburan untuk meminta keterangan. Selain itu, Komnas HAM juga memanggil Kapolda Metro Jaya dan pihak Jasa Marga. Anehnya, Komnas HAM mangkir dari ajakan polisi untuk rekonstruksi kejadian. Mereka beralasan telah melakukan gelar perkara duluan. Ini jelas tak imbang, karena Kapolda mau mendatangi pemanggilan Komnas HAM, tapi mereka malah sebaliknya. Melihat gelagat aneh Komnas HAM, salah satu kader Gerindra berkomentar keras dengan menyebut salah satu petinggi mereka terkait ormas radikal. Ahmad Taufan Damanik, komisioner Komnas HAM, sering mengisi acara HTI dan jadi konsultan politiknya Gatot Pujo, hingga akhirnya menjadi dewas PT Tirtana di Medan diangkat oleh Gatot Pujo. Kira-kira dia netral enggak ya dalam menginvestigasi kasus 6 laskar FPI versus polisi? Tulis @BUMN Bersatu. Arief tentunya tak hanya berkomentar sebelum mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Dari pihak Komnas HAM sendiri sudah melakukan klarifikasi dan berkelit atas tuduhan tersebut. Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa undangan dari HTI hanya sebatas pemberian sambutan biasa. Sebelumnya banyak ormas atau lembaga yang juga mengundangnya. Taufan juga membantah kedekatan dengan Gatot Pujo dan menyebut hanya sekedar teman biasa. Taufan juga balik menuduh Arief apakah kalau dekat dengan kader Gerindra korup juga artinya Arief ikut korupsi. Terlepas dari perseteruan Arief dan Taufan, setidaknya masyarakat lebih mendapat gambaran mengenai dirinya. Kalau nanti rekomendasi Komnas HAM ternyata berat sebelah dan lebih menguntungkan FPI, bisa jadi memang mereka berubah jadi Komnas Kadrun. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat Jokowi sangat mempercayai Komnas HAM menyelesaikan kasus perseteruan antara aparat dan laskar FPI. Bagaimana keadilan sesungguhnya tercapai kalau pihak penengahnya saja sudah berat sebelah? Berikut cuitan Jokowi yang mempercayakan Komnas HAM sebagai penengah. Di tengah upaya kita menangani pandemi, terjadi peristiwa lain seperti tewasnya 4 warga di Sigi dan 6 anggota FPI. Di negara hukum ini sudah kewajiban aparat penegak hukum menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, aparat dilindungi oleh hukum. Masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan. Namun aparat harus mengikuti aturan hukum, HAM, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakan mekanisme hukum, termasuk melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM. Tulis Jokowi. Kita lihat saja bagaimana rekomendasi Komnas HAM nanti. Saat suara mayoritas mendukung aparat untuk memberantas radikalisme, jangan sampai ada lembaga berkedok HAM menghalangi itu semua. Kita tak mau berburuk sangka pada Komnas HAM, tapi mereka juga harus menunjukkan profesionalitasnya. Jangan belum-belum mangkir dari gelar perkara, padahal keterangan harus didengar dari kedua belah pihak. Kalau Komnas HAM berani mendatangi Petamburan, harusnya juga berani mendatangi tempat gelar perkara. Komnas HAM harus mempertimbangkan segi forensik seperti bukti jelagah di tangan laskar yang meninggal. Kalau hanya mendengar kesaksian termehek-mehek FPI yang bilang mereka tak pernah bawa senjata, nanti bisa jadi ngawur hasilnya. Realitanya, FPI kerap menyalahgunakan penggunaan senjata hingga berani melempar bom molotov. Jadi keterangan FPI yang kerap melakukan hoax harus selalu di-cross-check ulang dengan fakta di lapangan. Semoga saja rekomendasinya nanti tak menyudutkan aparat yang telah bekerja keras. Semoga Komnas HAM tak mengkhianati kepercayaan Presiden dan kita semua.